Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi komentar-komentar yang masuk yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Ini ada dari Agung Gunawan. Assalamualaikum Mas Sanda. Waalaikumsalam. Maaf, saya masih pemula dalam masalah perburungan. Saya baru punya murai trotolan. Untuk pemasterannya saya menggunakan MP3 karena keterbatasan beli burung hidup. Untuk pemasteran pakai MP3, bagusnya masteran MP3 polosan atau MP3 yang ada suara gemericik airnya. Tolong Mas dijawab. Semoga ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya yang pemula. Tolong dijawab Mas. Matur nuhun. Oke, terima kasih ya untuk Agung Gunawan atas pertanyaannya. Pemasteran menggunakan MP3 itu bagus loh teman-teman ya. Pemasteran menggunakan burung hidup itu malah lebih bagus lagi gitu ya. Loh, kok semuanya bagus Mas Anda? Nah terus yang nggak bagus gimana dong? Jadi yang nggak bagus itu teman-teman beli burung dengan harga yang mahal dari terah yang jelas tetapi burungnya tidak dimasteri. Ya, itu yang nggak bagus. Nah, yang ditanyakan di sini sebaiknya pakai suara MP3 yang ada gemericik airnya atau yang polosan. Teman-teman, dua-duanya juga bagus kok itu ya. Yang ada gemericiknya itu kan ada alasan kan memang supaya burung lebih tenang gitu ya. Tetapi pilihlah yang suara gemericik air itu tidak lebih kencang dari suara burungnya. Kalau suara gemericik airnya lebih kencang dari suara burungnya teman-teman, nanti burung kita itu malah sulit untuk merekam ya materi-materi yang ada. Kenapa? Karena biasanya dan ini umumnya untuk semua burung lah ya. Biasanya kalau dengar suara gemericik air, burung itu akan terpancing untuk berbunyi. Ya, dia akan ngeriwik-ngeriwik seperti itu. Dia malah tidak fokus untuk menyerap materinya, tetapi malah dia repot dengan ngocehnya gitu loh teman-teman ya. Gitu Om Agung Gunawan ya. Jadi nanti kalau sampean cari MP3 suara masteran yang ada gemericik airnya, nah mungkin dengan alasan begini ya. Sampean cari suara burung apa, kok kebetulan yang paling jernih itu kok ada suara gemericik airnya. Ya. Karena sebenarnya teman-teman kita yang membuat MP3 suara burung ini, suara masteran kok dikasih suara gemericik air itu kan untuk menutupi noise ya. Ya, suara gitu loh ya. Ditutupi dengan suara gemericik air. Ya. Karena sampai waktu cari yang dicari suara burung taruhlah cungkok, dan cungkok menurut sampai suara itu yang paling bagus, paling jernih. Tetapi kebetulan ada suara gemericik airnya. Ya, yang terpenting suara gemericik airnya itu tidak keras gitu loh ya. Suaranya tidak sama kerasnya dengan suara burung masteran itu. Gitu loh ya. Oke, sekarang yang terpenting itu bagaimana pemasteran yang bagus, yang efektif, yang diharapkan nantinya burung kita itu dapat merekam apa-apa yang sudah kita berikan. Satu upaya supaya burung kita cerdas, saya sering ingatkan kepada teman-teman, berikanlah saat burung itu masih trotol nih ya, kita memberikan suplemen minyak ikan itu dengan alasan tujuannya yaitu supaya burung itu cerdas. Ya. Kalaupun mau diteruskan sampai dia dewasa, fungsinya nanti sudah berbeda lagi ya. Selain untuk kualitas dari otak dia, nantinya kalau untuk burung yang sudah dewasa, dia akan lebih ke arah tenaga, vitalitas teman-teman ya. Jadi burung itu biasanya kalau rutin diberikan minyak ikan, kalau untuk burung dewasa nih ya, burungnya tidak
gampang capek. Gitu ya. Nah, kalau kita fokuskan memberikan minyak ikan saat burung itu trotol sampai nanti dia pastol, kita tujukan itu untuk apa? Perkembangan otak yang bagus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi inilah bentuk dari upaya kita supaya burung itu cerdas. Karena burung yang cerdas, dia akan gampang untuk dimasteri. Itu ya. Nah, sekarang untuk waktunya. Ini kan banyak ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar YouTube. Mas Anda, untuk pemasteran tuh waktunya yang bagus jam berapa? Kalau teman-teman memasterin burungnya pakai suara MP3 ya, menggunakan musik box ya yang dijual di pasaran tuh kan ada teman-teman ya. Ada beberapa merek gitulah ya yang khusus untuk pemasteran. Teman-teman hidupkan 24 jam juga nggak apa-apa. Ya, jangan takut kok sampai burung itu nggak mau ngerekam atau nggak mau nginget karena alasan kejenuhan dan sebagainya. Ya, selama saya memasterin burung teman-teman dengan cara seperti ini pun ya, itu juga berhasil. Gitu loh ya. Jadi teman-teman kalau punya musik box, hidupkan 24 jam juga nggak apa-apa. Tetapi pilihlah suara master yang dia itu ada jeda supaya burung tidak ada kejenuhan ya. Dan yang terpenting yaitu suaranya, volume itu jangan keras. Jangan terus teman-teman berpikiran bahwa kalau suaranya keras maka akan dituduhkan oleh burung itu nanti suaranya keras. Itu salah teman-teman ya. Malah nantinya kalau volume itu terlalu keras, bukannya burung ngerekam, malah dia terpancing untuk berbunyi. Dia ngeriwik. Karena apa? Dianggap itu adalah suara kebisingan. Dan kalaupun itu direkam, ya, diingat oleh burung, biasanya sih ya, suaranya itu nggak tuntas, patah-patah, pendek-pendek. Gitu ya teman-teman ya, volumenya samar-samar aja untuk pemasteran menggunakan MP3 ya. Nah, kalau pakai musik box teman-teman hidupkan 24 jam los nggak masalah. Yang penting carilah yang suara masteran itu ada jedanya. Nah, terus sekarang kalau teman-teman nggak ada budget untuk beli musik box ini tadi, teman-teman bisa gunakan HP. Nah, hanya saja teman-teman ya, kalau pakai HP ini kan orang kita juga orang mobile, tidak setiap hari di rumah. Mungkin untuk adik-adikku yang belum bekerja, yang sudah putus sekolah, banyak waktu di rumah, oke aja ya, bisa terus-terusan ya. Tapi kan kadang-kadang juga ada jedanya untuk game dan sebagainya. Ya, khususnya untuk teman-temanku yang udah sibuk kerja lah. Kan nggak mungkin 24 jam diberikan suara HP itu. Tentu saja HP juga untuk aktivitas kita. Nah, waktu-waktu yang krusial nih ya untuk pemasteran itu di jam berapa? Teman-teman ya, ini sepengalaman saya dan ini sangat efektif. Teman-teman silahkan nanti ya sore menjelang malam. Kalau di tempatku ini kan mulai ada pergantian dari sore ke malam itu sekitar jam 5 setengah 6 gitu teman-teman ya. Nah, maka disitulah kita berikan suara masteran, suara MP3 itu tadi. Nanti sore menjelang malam teman-teman berikan pemasteran kurang lebih sekitar 3 jam lah ya, teman-teman berikan. Nah, nanti setelah itu istirahat, waktu tengah malam teman-teman hidupkan lagi. Oke ya, 1-3 jam itu suara burung pemasteran ini tadi. Nah, nanti paginya teman-teman bisa hidupkan sembari kita mau berangkat kerja nih ya. Teman-teman silahkan hidupkan suara MP3 itu. Ya, mungkin 1 jam lah ya. Itu udah cukup. Dan untuk umur yang betul-betul harus teman-teman perhatikan, yang wajib, betul-betul wajib burung dimasterin saat dia umur 3 bulan. Ini jangan sampai lolos di waktu dia umur 3 bulan sampai nanti dia pastol. Ini jangan sampai lolos teman-teman ya. Ini waktu yang krusial untuk pemasteran burung. Gitu.
Om Agung Gunawan ya. Mudah-mudahan nantinya burung sampean dengan upaya ini tadi ya yang saya katakan tadi, mudah-mudahan burung sampean juga cerdas dan dapat menyerap materi-materi atau pemasteran-pemasteran yang sampean berikan. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.